Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Imam Fauzi 45 channel. We learn, share, and practice together. Kita belajar, berbagi, dan latihan bersama. Those who already subscribe and like this channel, thank you very much. Bagi teman-teman yang sudah like and subscribe channel ini, terima kasih banyak. Ya, yang belum like and subscribe, jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. We need your support. Kita butuh support teman-teman semua. Mudah-mudahan dengan teman-teman like dan subscribe video channel dan video materi yang kami upload ini, ya, kita semakin semangat untuk berkreasi, ya, dan berdedikasi untuk dunia pendidikan, khususnya dalam perkembangan pendidikan bahasa Inggris, ya. And especially those who are very interested in learning English interestingly, ya, bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris, ya, dengan mudah, ya, kami akan coba berikan materi-materi yang kami kemas dengan cara yang mudah supaya teman-teman bisa memahami materi bahasa Inggris atau pelajaran bahasa Inggris dengan mudah, ya. Baik, yang sudah like and subscribe, kita doakan mudah-mudahan teman-teman semua, ya, good viewers, ya, diberikan kemudahan dalam segala urusan, ya, yang sedang menjalankan ibadah puasa nih, karena memang sedang bulan suci Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diberikan ganjaran, ya, berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan hopefully we keep trying, kita terus mencoba, ya, tetap semangat. Although the world is having a global disease, meskipun memang dunia ini sedang dilanda dengan global disease, kita terus mencoba, ya, berdoa terus, mudah-mudahan kita semua bisa melalui, ya, cobaan ini, ya, dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, we are going to talk about one typical grammar lessons. It's gonna be very interesting, ya. Ini akan lebih menarik, ya. Materi apa yang akan kita bahas dalam kesempatan ini? Yuk kita coba check this out. Countable and uncountable nouns. I believe that you have ever learned and heard what countable and uncountable nouns are. Saya yakin teman-teman pasti sudah pernah dengar, dan these lessons have ever been taught, ya, by your lovely teacher since senior high school. Saya yakin ini sudah pernah dibahas waktu kita duduk di bangku SMA, ya. Apa sih countable and uncountable nouns? Nanti kita akan coba bahas satu persatu, teman-teman. Nah, poin-poin yang akan kita bahas dalam kesempatan ini diantaranya, what are count and uncount nouns like? Seperti apa sih countable and uncountable itu? And quantifiers usage, penggunaan kata penjumlah seperti some, any, many, much, a few, a little, dan little. Nah, seperti apa sih penggunaan quantifiers dalam bentuk countable and uncountable nouns? Yuk kita coba bahas. What is countable? Nah, pertama kita akan coba bicara apa sih countable. Countable itu terdiri dari count dan able. Kata dasarnya adalah count. Kemudian diikuti dengan suffix, imbuhan akhir. Countable. What is countable? Countable noun is the noun that can be counted substantially. Ya, secara perwujudan countable noun itu kata benda. Ya, pada dasarnya kata benda yang apa? Yang bisa dihitung. Contoh. Nah, kalau dalam bentuk singular nih, kita lihat ada book, pen, class, chair, hat, phone, dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuk pluralnya, books, pens, classes, chairs, hats, phones, cars, motorbikes, dan lain-lain. Nah, ini, ya, ini semua yang tadi kita sebutkan adalah
kata benda yang dapat dihitung. Nah, mudah sekali ya teman-teman untuk mengidentifikasi kata benda yang dapat dihitung. Sangat mudah sekali yang ada di sekeliling kita ya. Nah, sekarang kita coba kenali apa sih yang dinamakan uncountable noun. Uncountable noun is the noun that cannot be counted. Nah, uncountable noun itu kebalikan dari countable noun. Ya, uncountable noun nggak dapat dihitung. Seperti apa? Water, sugar, salt, glue, paste, syrup, snow, sand, ice, confidence. Rasa itu tidak bisa dihitung ya. Anger, hair, dan wind. Love bisa dihitungkah? I love you so much. Nah, love itu tidak bisa dihitung ya. Jangan suka gombalin orang ya dengan I love you so much. Love is uncountable karena love itu bagian dari perasaan ya. Sama juga seperti confidence dan anger. Anger itu rasa marah. Catatan di sini, it is not preceded by a or an. Article has no plural form and does not take a final s or es. Nah, untuk uncountable noun itu tidak ada imbuhan s dan is dan tidak pernah menggunakan artikel e dan en ya teman-teman. Dan has no plural form, tidak punya bentuk plural ya, jamak. Nah, ini kita coba menerapkan bentuk quantifier, satu penggunaan quantifier some dan any dalam kalimat countable noun ya, kata benda yang dapat dihitung. For examples, nah ini kita gunakan tenses yang sederhana ya teman-teman. Ya, yang tenses yang kita gunakan di sini adalah bentuk simple present atau present tense. Kita lihat contoh, you have some books. Nah, mana yang kita sebut countable noun, kata benda yang dapat dihitung. Nah, ini yang bisa kita sebut dengan countable nouns ya. Books, kata benda yang dapat dihitung, diikuti atau menggunakan quantifiers, kata penjumlah some. Nah, kita rubah ke dalam negatif. You don't have any books. Nah, disinilah teman-teman. Ya, ini yang perlu teman-teman ketahui bahwa some dan any atau penggunaan some dan any dalam bentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. Dimana some itu digunakan hanya untuk kalimat positif, sementara any digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif. Nah, sekarang kita rubah ke interrogatif. Do you have any books? Nah, kita respons, yes I do, no I don't. Ya. Di sini interrogatifnya kita gunakan any. Ya. Nah, ingat teman-teman, some hanya untuk kalimat positif dan any digunakan untuk negatif dan interrogatif. Contoh kedua, she gives me some pens. Mana countable noun-nya? Kata benda yang dapat dihitung di sini. Pens ya. Pens ini adalah countable nouns. Ya, diikuti setelah some. Ya, kalau kita rubah ke negatif, she doesn't give me any pens. Ya, kita rubah some menjadi any di sini karena kita rubah ke dalam kalimat negatif. Sekarang kita rubah ke dalam interrogatif. Does she give me any pens? Ya. Yes, she does. No, she doesn't. Ini bentuk responsesnya. Mudah sekali ya teman-teman untuk membuat countable noun menggunakan quantifier some dan any. Ya. Jadi some dan any digunakan dalam countable nouns. Apakah some dan any juga bisa kita gunakan untuk uncountable noun? Ya, bisa juga. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya, teman-teman. Countable noun with many. Nah, kata benda yang dapat dihitung menggunakan kata jumlah many. The man has many questions. The man has many questions. Mana countable noun-nya di sini? Questions ya. Questions ini countable noun-nya diikuti setelah quantifiers many. The man doesn't have many questions. Tidak ada yang berubah di sini ya, tetap kita gunakan many. Does he have many questions? Nah, ini kita rubah menjadi have. Okay. Kalau kita mau buat bentuk kalimat interrogatif ya, dari bentuk subjek the man ya atau he di sini ya, itu mesti kita gunakan full verbs have. Kenapa? Karena
ada auxiliary verbs does. Ya, ada kata bantu does di sini. Baik. Kalimat yang kedua. There are many students in the library. There aren't many students in the library. Are there many students in the library? Ya, mudah sekali. Ya. Quantifiers many dalam kalimat countables. Nah, how can you find countable nouns in the second sentences? Bagaimana Anda temukan bentuk countable nouns di kalimat yang kedua? Yang mana countable noun-nya? Apakah library atau students? Ya, students ini adalah countable noun-nya ya, teman-teman. Baik, nah ini ya sudah countable noun dengan menggunakan quantifiers many. Sekarang berikutnya uncountable noun dengan menggunakan quantifiers much. Nah, ini much itu digunakan untuk mendeskripsikan kata benda yang tidak dapat dihitung atau memodifikasi kata benda yang tak dapat dihitung. Seperti contoh, there is much water in the bath. Ini dalam kalimat nominalnya ya, teman-teman. There is much water in the bath. Which one uncountable noun do you find here? Mana bentuk uncountable noun yang Anda temukan di sini? Yes, water. Nah, ini water adalah uncountable noun. Diikuti setelah quantifiers much. Kita rubah ke negatif. There isn't much water in the bath. Is there much water in the bath? Nah, ini dalam bentuk kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Ya, yang sudah kita bahas di video materi sebelumnya ya. Kita pernah bahas tentang simple present atau present tense ya. Nah, kita coba gunakan bentuk kalimat nominal dan bentuk kalimat verbal ya. Nah, ini contoh kalimat verbal uncountable noun menggunakan quantifiers much. You have much money in your wallet. Mana uncountable noun di sini, teman-teman? Money ya. Uang itu tidak bisa dihitung, teman-teman ya. Ya, mana ada orang bisa ngitung uang seluruh dunia ya. Yang kita bisa hitung itu adalah nominalnya. 1 juta, 2 juta, gede banget ya. 1000, 2000, 3000 itu nominalnya. Tapi kalau money is the concept. So that's why money is uncountable noun ya. You don't have much money in your wallet. Do you have much money in your wallet? Ya, mudah sekali ya untuk kita buat kalimat menggunakan uncountable noun dan quantifiers much dalam kalimat nominal dan verbal. Berikutnya, countable with a view dan view. Nah, kata benda yang dapat dihitung dengan menggunakan a view dan view. She has a few friends. The boys borrow a few books from library. Mr. Tom sings a few lyrics of his favorite song. Nah, penggunaan a few itu maksudnya apa? A few gives positive idea. It indicates that something exists. Ya, jadi meskipun memang maknanya a few itu sedikit, ya, dalam countable noun atau kata benda yang dapat dihitung, bahwa a few di situ memang ada beberapa, ya, tapi hanya beberapa. Meskipun disebutkan sedikit. Lain halnya dengan few. Seperti contoh, she has few friends. The man sells few clothes. We eat few chili peppers. Nah, few di sini gives negative idea. It indicates that something is absent. Jadi hampir sekali tidak ada gitu. Hampir tidak ada. Hanya sedikit sekali ya. Seperti she has few friends, hanya sedikit sekali teman yang dia miliki, mungkin hanya satu ya. Hanya satu atau dua orang gitu. Nah, we eat few chili peppers. Kita makan cabai sedikit banget ya. Nah, maksud sedikit banget tuh paling hanya sepotong kecil gitu. Maksudnya few chili peppers, tapi pedasnya luar biasa gitu. Ya. Seperti perasaan masa lalu ya, pedas itu. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh diungkit-ungkit masa lalu ya. Lanjut. Nah, uncountable noun with a little or little. Nah, ini penggunaan quantifiers a little dan little dalam kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti contoh kalimat di sini masih dalam bentuk simple present atau present tense, teman-teman, supaya memudahkan teman-teman dalam membuat soal. Do you have a little sugar? She has a little coffee. Can you give me a little advice, please? A little di sini give a positive idea that indicates something exists. Jadi ini juga sama ya seperti a view tadi itu. Cuma bedanya kalau a view tadi ya sebelumnya ini teman-teman. Sorry.
Nah, kalau a few ini penggunaan untuk countable noun, kata benda yang dapat dihitung, sementara kalau a little dan little penggunaan untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, sekarang yang little. I have little money. They have little confidence to show off on the stage. She gives little cheese to her neighbor. Nah, little ini gives a negative idea that indicates something is absent. Jadi hampir tidak ada, ya. Hampir sama sekali nggak ada gitu, uang. Wah, sama sekali nggak punya uang gitu, sama sekali ya. Paling punya uang ya sedikit, ya. Mungkin sekitar 5.000, 10.000 mungkin ya. Karena di sini mengindikasikan bahwa little itu gives a negative ideas, indicate something is absent. Jadi tidak ada, ya. Hampir tidak ada, atau tidak punya uang gitu ya. Oke, nggak punya uang, banyak bekerja dan berdoa. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang kaya hati dan kaya raya ya. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, some dan any juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan atau memodifikasikan kalimat uncountable noun ya. Sebuah kalimat yang menggunakan uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung. Seperti contoh, my mother asked me to buy some milk in the market. Nah, ini mana uncountable noun-nya di sini teman-teman? Milk ya. Nah, gitu diikuti dengan some. Ya, lagi-lagi saya ingatkan teman-teman, kalau teman-teman mau rubah kalimat ini ya, yang pertama dan kedua ya, itu mesti merubah kalau mau merubah ke dalam negatif dan interrogatif, kita harus gunakan any ya, negatif dan interrogatifnya, jangan lupa itu ya teman-teman. Kalimat kedua, my father drinks some coffee in the living room. Nah, ini kalau kita rubah ke negatifnya, my father doesn't drink any coffee in the living room. Ini uncountable noun-nya diikuti dengan some. There isn't any ice in the freezer. Nah, ini tuh ya, any bentuk negatifnya. Ice, uncountable noun. The man doesn't have any strength to do that. Strength, keberanian, perasaan, ya, tidak bisa dihitung ya perasaan itu ya. Doesn't have any strength. Any, kita gunakan any karena bentuk negatif. She needs some more salt for making a soup. Nah, more salt. Nah, ini boleh kita gunakan juga more ya, untuk mendeskripsikan lebih banyak ya. Some more salt. Nah, ini ada uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung ya. Nah, ini ada latihan teman-teman. Seperti apa? Ini petunjuknya. Please choose the correct words in the parentheses. She works in. Nah, ini dua pilihan. Kira-kira mana yang mesti harus kita pilih? Ya, which one? The right choice that we have to fill in this blank space. Yang mana? A view. Ya, betul. A view. Karena hours itu kan bisa dihitung ya. Sementara kalau little itu untuk uncountable noun. Tidak dapat dihitung. The food is salty enough because they pour. Ini makanannya asin banget gitu ya, asin banget ya. Mungkin pengen kawin katanya. Kata orang-orang sih gitu ya. Because they pour much salt in it. Jadi masukin banyak banget garam ya di dalam makanan itu. Jadi ya rasanya asin ya, cukup asin. Nah, ini selanjutnya silakan teman-teman kerjakan, do your best ya. Mudah-mudahan materi hari ini atau materi dalam kesempatan ini bisa disimak dengan baik dan bisa dipahami dengan baik teman-teman ya. Dan bisa mempermudah teman-teman dalam memahami penggunaan countable dan uncountable nouns. Berikut penggunaan quantifiers some, many, many, much, a few, a little, dan little. Thank you for watching and please support this channel by clicking this button ya, red button, subscribe and like. Makasih sudah nonton video materi kami. Mudah-mudahan video yang kami upload ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, good viewers. Jangan lupa klik like and subscribe untuk support channel ini supaya kami semangat untuk terus berkarya, berkreasi ya dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, dan dalam mendedikasikan diri untuk mengembangkan potensi bahasa Inggris untuk generasi muda Indonesia.
Indonesia ya. Thank you very much. See you again in the next video lessons. Ketemu lagi di video lesson berikutnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.